Oke, selamat malam semuanya teman-teman dari kelompok satu dan juga teman-teman yang melihat video presentasi dari kelompok kami. Mungkin langsung saja kita mulai presentasi dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua yang menonton dan juga Pak Ramdhani, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak supaya kami diberikan tugas yaitu membuat sebuah presentasi mengenai tindak pidana dan subjek tindak pidana. Mungkin kami akan perkenalan terlebih dahulu satu persatu, dimulai dari saya. Nama saya Arya Bima Wicaksana. Perkenalkan, nama saya Aditya Firdaus Ramadan. Perkenalkan, nama saya Feby Marcella. Perkenalkan, nama saya Siva Nazlia Pasa. Perkenalkan, nama saya Akila Gania. Perkenalkan, saya ada sekarang KH. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya. Untuk pembahasan sudah dibagi juga oleh Pak Romdoni, yaitu yang pertama adalah istilah dan pengertian tindak pidana, kemudian unsur-unsur tindak pidana, yang ketiga rumusan tindak pidana, keempat jenis-jenis tindak pidana, kelima subjek tindak pidana individu, dan juga yang keenam terakhir subjek tindak pidana korporasi. Langsung saja pada materi saya terlebih dahulu, yaitu istilah dan pengertian tindak pidana. Nah, tindak pidana atau yang lebih kita kenal perbuatan pidana itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarheid. Di sini saya membagi beberapa bahasa Belanda, yaitu straf berasal dari bahasa pidana atau hukuman, bar itu dapat atau boleh, fight itu berasal atau berarti perbuatan, tindak atau kelakuan atau peristiwa. Jadi jika disatukan katanya, strafbaarheid itu memiliki arti perbuatan yang dapat dipidana. Seperti itu. Nah, dalam memahami pengertian tindak pidana, ada dua pandangan tentang perbuatan pidana itu sendiri, yaitu monistis, yang dimana menggabungkan antara perbuatan pidana dan juga dengan pertanggungjawaban pidana. Dan juga dualistis yang memisahkan antara definisi perbuatan pidana dan juga pertanggungjawaban pidana. Nah, mungkin langsung saja kita masuk kepada pengertian menurut ahli. Nah, di sini pengertian perbuatan pidana dibagi menjadi dua tadi, monistis dan juga dualistis. Nah, untuk yang memberikan pengertian secara monistis itu ada Profesor NCD, yaitu ahli hukum pidana Belanda. Menurut beliau, perbuatan pidana ini merupakan kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan juga dapat dicela. Nah, definisi ini telah mencangkup perbuatan pidana dan juga pertanggungjawaban pidana. Kenapa? Kita bisa lihat yaitu pada kelakuan yang memenuhi rumusan delik. Nah, kombinasi ini untuk menentukan apakah seseorang benar-benar melakukan perbuatan pidana atau tidak. Sedangkan untuk pengertian melawan hukum dan dapat dipidana itu berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak sebagai pertanggungjawaban pidana. Kemudian ada John Kers, menurut beliau, suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebenarnya John Kers memberikan dua definisi terkait perbuatan pidana, yaitu secara luas dan juga secara singkat. Namun di sini saya hanya memberikan definisi luasnya, yaitu yang menyangkut terkait pertanggungjawaban pidana. Kemudian kita lanjut kepada pengertian perbuatan pidana secara dualistis, yaitu ada Prof. Muljatno. Menurut beliau, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam
dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu. Nah, beliau sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, karena kesalahan itu merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Karenanya sudah sepatutnya tidak menjadi bagian dari sebuah definisi perbuatan pidana. Kemudian yang perbuatan pidana menurut perbuatan pidana yang oleh undang pidana di hukuman. Nah, ini secara umum pada suatu dan, dan membahas terkait pertanggungjawaban pidana. Pasti teman-teman juga berpikir kan, kenapa sih perbuatan pidana dan juga pertanggungjawaban itu harus dipisahkan? Nah, yang pertama ini tuh bertujuan untuk membedakan antara perbuatan yang dilarang atau objektif dan juga orang yang melakukannya secara subjektif. Sehingga tidak otomatis seseorang itu dipidana hanya karena melakukan perbuatan yang terlarang. Nah, untuk objektif, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan pidana atau tidak? Sedangkan untuk subjektif itu meneliti mengapa orang tersebut itu melakukan perbuatan tersebut. Apakah ada niat jahatnya atau kelalaian dalam perbuatannya. Kemudian yang kedua itu adalah perlindungan hak asasi manusia atau HAM, yaitu terkait keadilan seseorang ketika disidangkan atau di pengadilan. Nah, ini juga menyangkut terkait asas praduga tak bersalah. Kemudian yang ketiga itu untuk membedakan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dan yang terakhir itu perbedaan fokus pada pembuktiannya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjut oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur tindak pidana. Nah, di sini tuh yang pertama adanya subjek, yang kedua tuh adanya unsur kesalahan, yang keempat ada perbuatan bersifat melanggar hukum, dan keempat suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Nah, jadi dari empat unsur tersebut itu dapat disederhanakan seperti yang udah Bima bilang tadi, ada unsur subjektif dan objektif. Kenapa dipisah? Nah, karena unsur subjektif itu meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Nah, kalau unsur objektif itu adalah tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana serta dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Oke, selanjutnya bisa di next. Selanjutnya ada rumusan tindak pidana. Secara umum, rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang yang pertama, subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut atau adjustment norm, yang dimana yang dimaksud dengan subjek hukum adalah siapapun itu, manusia, mau dia pemegang jabatan maupun rakyat biasa, bisa menjadi seorang subjek hukum. Yang kedua, ada perbuatan yang dilarang atau strafbar, yang dimana ketika subjek hukum ini melakukan perbuatan yang melanggar norma dan melanggar hak asasi manusia, maka ia dapat ditindak pidana, baik dalam melakukan sesuatu seperti commission, ketika ia melakukan pembegalan, pembunuhan, dan lain-lain, dan kemudian ketika dia tidak melakukan sesuatu atau omission, di mana ketika ia melihat korban pembegalan, dia masih bisa menolong korban tersebut, tetapi ia memilih untuk tinggal diam. Itu bisa termasuk ke dalam tindak pidana. Karena apa? Karena dari kejadian tersebut bisa menimbulkan akibat yang bisa timbul adanya korban. Ketika sudah ada korban, kita akan masuk ke strafmat, yang dimana itu merupakan ancaman pidana.
baik itu merupakan sanksi denda ataupun sanksi penjara, yang dimana digunakan sebagai sarana untuk memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut. Selanjutnya, Kemudian jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama ada kejahatan dan pelanggaran. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, tindak pidana dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang pada dasarnya sudah dianggap tercela oleh masyarakat dan memiliki ancaman pidana lebih berat, seperti pidana penjara. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang dianggap melawan hukum karena diatur oleh undang-undang dan umumnya memiliki ancaman pidana lebih ringan seperti kurungan atau denda. Nah, pada bagian pertama, kejahatan dan pelanggaran, keduanya sama-sama termasuk tindak pidana, tetapi tingkat keseriusannya berbeda. Kejahatan biasanya dianggap lebih berat karena perbuatannya sangat merugikan masyarakat, misalnya pencurian atau pembunuhan. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang melanggar aturan, tetapi sifatnya lebih ringan, misalnya pelanggaran lalu lintas. Jadi perbedaan utamanya terletak pada tingkat berat ringannya perbuatan dan sanksinya. Kemudian yang kedua yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana material. Jadi tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai ketika perbuatan yang dilarang telah dilakukan tanpa harus menimbulkan akibat tertentu. Sedangkan tindak pidana material adalah tindak pidana yang baru dianggap terjadi apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum sehingga akibat dari perbuatan menjadi unsur penting dalam tindak pidana tersebut. Kemudian yang ketiga, tindak pidana aktif atau delik commission dan tindak pidana pasif delik omission. Tindak pidana aktif atau delik commission adalah tindak pidana yang dilakukan melalui perbuatan aktif atau tindakan nyata yang melanggar larangan hukum. Sebagian besar tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam kategori ini. Sebaliknya, tindakan pasif atau delik omission terjadi karena seseorang tidak melakukan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan. Tindak pidana ini terdiri dari pasif murni dan pasif tidak murni. Delik commission per omission, omissionem, yaitu ketika kelalaian untuk bertindak menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Jadi tindak pidana aktif atau delik omission adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif atau positif. Perbuatan aktif disebut juga perbuatan material, yaitu perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Berbeda dengan tindak pidana pasif, ada suatu kondisi atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu yang apabila ia melakukan perbuatan aktif itu ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni atau disebut dengan delicta commissionis per omissionem. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Misalnya pasal 224, 304, dan 522 KUHP. Kemudian yang keempat ada tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Berdasarkan sumbernya, maka ada dua kelompok tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana material. Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, dan tindak pidana perbankan, dan tindak pidana narkotika. Lanjut. Yang kelima ada tindak pidana dolus dan culpa. Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan. Artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau kealpaan pelaku. Dalam hal ini pelaku tidak berniat menimbulkan akibat tersebut, tetapi itu terjadi karena kurang hati-hati, lalai, atau tidak memperhatikan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Jadi, dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, di mana pelaku memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya. Sedangkan culpa terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati, sehingga akibat yang dilarang oleh hukum tetap terjadi meskipun sebenarnya pelaku tidak berniat melakukannya. Yang keenam ada tindak pidana aduan dan bukan aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses oleh aparat penegak hukum apabila ada aduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Tanpa adanya pengaduan tersebut, perkara tidak dapat dilanjutkan. Kemudian tindak pidana yang bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat diproses oleh aparat penegak hukum tanpa memerlukan pengaduan dari korban, karena dianggap merugikan masyarakat dan atau kepentingan umum. Kemudian yang ketujuh, tindak pidana pokok atau sederhana diperberat ringan. Tindak pidana pokok atau sederhana adalah bentuk dasar dari suatu tindak pidana dan yang unsur-unsurnya masih dalam bentuk umum tanpa adanya keadaan yang memberatkan atau meringankan. Tindak pidana yang diperberat adalah tindak pidana yang hukumannya menjadi lebih berat karena adanya keadaan tertentu seperti cara melakukan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, atau kondisi khusus yang menyertai perbuatan tersebut. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dianggap memiliki tingkat bahaya atau kerugian yang lebih kecil sehingga ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Dan yang terakhir yaitu tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dilakukan melalui satu perbuatan saja, sudah memenuhi unsur-unsur satu delik sehingga dapat langsung dipidana. Sedangkan tindak pidana berganda adalah tindak pidana yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali, tetapi perbuatan tersebut masih berkaitan sehingga dipandang sebagai rangkaian tindak pidana. Nah, selanjutnya subjek tindak pidana individu. Subjek tindak pidana individu adalah setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam doktrin hukum pidana, manusia sebagai individu dianggap sebagai pelaku utama tindak pidana karena ia memiliki kesadaran, kehendak, serta kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Subjek tindak pidana pada dasarnya adalah manusia atau naturalistic person, karena hanya manusia yang memiliki akal, kehendak, dan kesadaran moral yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Next. Selanjutnya. Subjek tindak pidana individu dewasa. Dewasa sebagai subjek pidana adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya sebagaimana diatur pada pasal 20 KUHP nasional yang mendefinisikan pelaku sebagai siapa saja yang melakukan sendiri, menyuruh, turut, serta atau menggerakkan orang lain. Hukum pidana seseorang dapat dipidanakan
apabila memenuhi 3 unsur utama. Yang pertama, melakukan perbuatan pidana, yang kedua, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, yang ketiga, pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hukum pidana, orang dewasa dapat dianggap cakap bertanggung jawab, kecuali yang pertama, mengalami gangguan jiwa, kedua, dalam keadaan tidak sadar, yang ketiga, dipaksa atau daya paksa atau overmatch. Di dalam KUHP nasional menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal, artinya pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang secara nyata melakukan dan bersalah. KUHP nasional mengatur berbagai jenis pidana, antara lain pidana penjara, pidana denda, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana mati atau sebagai pidana khusus dan bersyarat. Pendekatan KUHP nasional menekankan keadilan korektif dan restoratif, namun tetap tegas terhadap pelaku dewasa. Selanjutnya, next. Subjek tindak pidana individu anak. Anak sebagai tindak pidana adalah orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan undang-undang, tetapi telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Menurut pandangan Prof. Topo Santoso, anak tetap melakukan subjek hukum pidana, namun tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa karena yang pertama, tingkat kematangan psikologis belum matang, yang kedua, belum tanggung jawab masih berkembang, yang ketiga, anak lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan. Nah, KUHP nasional secara tegas mengadopsi pendekatan perlindungan anak dengan prinsip yang pertama itu pidana adalah upaya terakhir atau ultimum remedium. Yang kedua itu kepastian terbaik bagi anak. Yang ketiga itu restoratif justice. Nah, KUHP nasional menegaskan juga bahwa anak tidak dijatuhkan pidana mati, anak tidak dijatuhkan pidana penjara seumur hidup, dan sanksi terhadap anak lebih diarahkan pada pembinaan dan rehabilitas. Dalam KUHP nasional, bentuk pertanggungjawaban pidana anak dilakukan melalui tindakan atau pembinaan, konseling, dan pendidikan. Nah, pidana yang diringankan dan bersifat mendidik dan diversi yaitu menyelesaikan di luar proses peradilan. Nah, pendekatan restoratif justice ditekankan dengan diversi wajib untuk kasus ringan sebagaimana dibahas dalam dokumen sistem peradilan pidana anak. Selanjutnya. Next. Nah, perbedaan mendasar subjek pidana, tindak pidana dewasa dan anak. Aspeknya itu kemampuan bertanggung jawab. Nah, kalau dewasa itu penuh, anak itu terbatas. Nah, tujuannya pemindanaannya itu lebih ke arah pembalasan, pencegahan, dan perbaikan. Dan kalau anak ini pembinaan dan perlindungan. Nah, jenis sanksinya itu lebih berat kalau untuk dewasa, dan anak itu lebih ringan dan edukatif. Nah, pendekatannya itu kalau dewasa itu lebih ke restributif dan restoratif, kalau anak itu lebih ke restoratif dan rehabilitasi. Selanjutnya. Baik, materi selanjutnya adalah subjek tindak pidana korporasi. Selama ini kita mengetahui bahwa pelaku tindak pidana atau offender itu adalah manusia ataupun individu itu sendiri. Namun pada perkembangannya korporasi bisa menjadi pelaku tindak pidana. Next. Boleh next. Dalam hukum pidana klasik, manusia atau naturalized personen merupakan subjek tindak pidana. Hal ini terlihat dari rumusan pasal dalam KUHP yang menggunakan istilah barang siapa, HISD, kemudian warga negara Indonesia, kemudian pegawai negeri, kemudian nakoda, seorang ibu, orang yang telah cukup umur, dokter. Istilah
tersebut merujuk pada individu manusia, bukan korporasi. Nah, udah jelas ya kawan-kawan, jadi dalam hukum pidana klasik, bahwa yang diakui hanya yang disebut yang dapat melakukan tindak pidana hanya manusia. Namun pada perkembangannya dalam hukum modern, korporasi bisa menjadi pelaku atau offender itu sendiri. Kemudian actus non passitreum nisi mensitrea, suatu tindakan tidak membuat orang itu bersalah, kecuali jika pikirannya bersalah. Pertanggungjawaban pidana, ketentuan pertanggungjawaban pidana diatur dalam pasal 44, 45, dan 49 KUHP lama. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan kejiwaan atau mental capacity dari pelaku, sehingga dalam hukum pidana berlaku asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kemudian kesalahan dalam tindak pidana dapat berupa offset atau kesengajaan dan curupa atau keapaan. Untuk penjelasan offset dan curupa itu sendiri ada di slide sebelumnya. Next. Nah, kemudian perkembangan tindak pidana korporasi, subjek tindak pidana korporasi dimulai dari sekitar tahun 90-an. Ada negara Prancis di tahun 1994, kemudian Belgia 99, Italia tahun 2001, Polandia, kemudian Rumania, Spanyol. Nah, namun dalam negara Belanda telah mengenalnya sejak 1976, khusus tindak pidana pajak. Kata-kata negara yang itu subjek tindak pidana korporasi adalah negara civil law. Next. Next. Kemudian alasan korporasi dapat dipidana. Menurut Elliot dan Quinn, kenapa korporasi dapat dipidana, yaitu satu, mencegah perusahaan menghindari hukum pidana. Kemudian kedua, perusahaan lebih mampu membayar denda daripada pegawai. Kemudian yang ketiga, mendorong pengawasan pemegang saham. Yang keempat, perusahaan yang mendapat keuntungan ilegal harus bertanggung jawab. Dan yang terakhir, publisitas dan denda dapat mencegah tindakan ilegal. Next. Next. Nah, kemudian peraturan tentang mekanisme atau hukum acara penuntutan dan mengadili korporasi diatur dalam peraturan Jaksa Agung nomor 28/JA/10/2014 dan peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016. Kemudian dalam bab 18 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP baru. Hal itu diatur lebih kuat daripada level undang-undang. Next. Biar justisia ruat kerum, hendakkah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Ya, ini. Oke, alhamdulillah presentasi dari kelompok 1 atau kelompok kami telah selesai sebagai hasil tanggung jawab juga untuk mengampu mata kuliah hukum pidana yang diampu oleh Pak Romdoni. Mungkin untuk pertanyaan nanti silakan bisa teman-teman ajukan di kolom komentar atau bisa saja di chat di grup, nanti bisa kita koordinasi. Tapi untuk lebih jelasnya menunggu koordinasi dengan Pak Romdoni. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.